Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seorang anak memukul ayahnya dengan iseng, lalu mundur selangkah. Pertama kali ayahnya tidak marah dan hanya mengatakan kepada anaknya, "Ayah tidak suka kamu pukul ayah." Anak itu pun tersenyum, dan lalu diam-diam mendekati ayahnya selangkah, dan lalu memukulnya lebih keras. Sang ayah masih dengan lemah lembut mengatakan, "Ayah tidak suka ya kamu pukul ayah." 3 kali, 4 kali, berkali-kali hal yang sama dilakukan. Namun sang ayah tetap mengatakan, "Ayah tidak suka ya kamu pukul ayah." Anak itu pun tersenyum lagi dan kembali bermain dengan mainan mobilnya. Lalu sang anak itu bosan dengan mobilnya, lalu mendekati sang ayah. Dia memukul ayahnya dengan lebih keras, bahkan dengan mobil di tangannya. Jikalau Anda menjadi ayah sang anak, apakah yang Anda lakukan? Kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih setia. Akan tetapi, seperti anak yang terus memukul ayahnya, seringkali manusia terus mencobai kesetiaan Tuhan. Seringkali manusia mencobai Tuhan dengan menunjukkan perlawanan kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar. Tapi Tuhan juga adalah Allah yang senantiasa mendidik anak-anak yang dikasihinya. Di dalam Yesaya 3 yang kita renungkan bersama-sama hari ini, kita akan diberi gambaran tentang ketidaksetiaan pemimpin dan rakyat Israel. Ketidaksetiaan ini bukan hanya dilakukan sebagai kelompok, bukan hanya sekali 2 kali, tapi dilakukan oleh semua kalangan orang yang sudah hidup rutin berbuat dosa kejahatan. Tuhan sudah memperingatkan berkali-kali melalui nabinya, namun bangsa Israel tidak kunjung berbalik hati kepada Allah. Apa yang diceritakan Yesaya 3 tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel, tetapi juga berlaku bagi kita. Karena sesungguhnya ketika kita menerima karya keselamatan Yesus Kristus, kita dicangkokkan menjadi bangsa kepunyaan Allah. Maka itu sebagai kepunyaan Allah, kita juga perlu hidup sesuai tuntunan Allah. Lalu, bagaimana cara kita menghindari hukuman yang ditimpakan Allah kepada Israel di dalam Yesaya 3? Mari kita baca Yesaya 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa akan mengambil dari Yerusalem dan Yehuda segala persediaan makanan dan minuman, juga semua orang yang mereka andalkan, para pahlawan dan para prajurit, hakim, nabi, tukang ramal dan penasihat, perwira, orang terkemuka dan negarawan, tukang sihir dan tukang tenung. Tuhan akan mengangkat anak-anak muda menjadi pemimpin rakyat, dan mereka akan memerintah dengan sewenang-wenang. Orang-orang akan saling menindas, orang muda meremehkan orang tua, dan orang kecil meremehkan orang besar. Pada waktu itu orang akan menunjuk seorang sanak saudaranya dan berkata kepadanya, "Cuma engkau yang punya pakaian yang pantas. Sebab itu jadilah pemimpin kami di zaman yang penuh kesusahan ini." Dari ayat 1-6, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa perlunya kita menghormati Tuhan dan sesama. Kemarahan Tuhan dipicu oleh tidak adanya lagi rasa hormat di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 1-6,
Yang kita baca tadi menunjukkan bahwa baik pemimpin, orang muda, orang tua, ataupun rakyat biasa, semuanya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Mereka yang hidup di bawah kuasa Tuhan sudah selayaknya memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Sikap hormat kepada Tuhan bukan ucapan belaka, tapi sebuah wujud kehidupan yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Makanya kita diberikan gambaran yang begitu tidak ideal tentang sikap menghormati. Di mana banyak sekali orang tidak mulai menghormati apa yang telah ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang tua mereka, pemimpin mereka, setiap orang yang Tuhan berikan otoritasnya sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tapi mereka tidak mau menghormati lagi. Tanggung jawab menghormati Tuhan diemban terutama oleh para pemimpin, karena di dalam ayat 1-3 kita melihat bahwa para pemimpin yang tidak setia akan disingkirkan oleh Tuhan. Pesan ini keras bagi kita, karena hari ini tidak banyak pemimpin yang mau merendahkan dirinya di bawah otoritas Tuhan. Lebih banyak orang dipenuhi kesombongan karena pencapaian, kekayaan, usaha, kehebatan, kesuksesan di dalam hidup mereka. Tentu mereka menjadi pemimpin bukan karena usaha ataupun semata-mata kekayaan mereka, tapi segala hal yang mereka capai, bukan? Tapi kita perlu sadar bahwa pesan firman Tuhan hari ini membawa kita kembali perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki hari ini itu adalah pemberian Tuhan. Itu semua diberikan atas otoritas Tuhan. Pemberian bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan, melainkan pemberian adalah sesuatu yang selalu membawa kita dengan sadar merendahkan hati, tunduk dan taat, dan melihat Tuhan setiap saat. Otoritas Tuhan adalah topik yang mungkin jarang sekali mau dikhotbahkan. Mungkin karena setiap kita memiliki pengalaman yang tidak baik dengan otoritas di dunia ini. Tapi percayalah, Tuhan telah menyatakan bahwa Dia adalah sang pemimpin yang penuh kasih. Karena Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita dan memberi kita hidup kekal. Jika Allah Bapa yang tidak sungkan mengaruniakan keselamatan yang begitu besar dan kekal bagi kita, masakan Dia tidak akan menuntun hidup kita menjadi cukup dan indah menurut rancangannya? Langkah kedua agar kita bisa menghindari hukuman Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesuai panggilan kita. Sebagian orang mungkin akan menganggap bahwa Tuhan di Yesaya 3 itu begitu kejam dan tidak mengasihi. Akan tetapi semua yang dialami oleh setiap generasi pemimpin dan anak muda adalah konsekuensi dari ketidaktaatan mereka menjalani panggilan hidupnya. Saya bacakan ayat 7 dan 8. Tetapi ia akan menjawab, saya bukan dukun, saya juga tidak punya makanan dan pakaian. Jangan suruh saya menjadi pemimpin bangsa. Sungguh, Yerusalem sudah jatuh, Yehuda sudah runtuh, sebab segala perkataan dan perbuatan mereka melawan Tuhan dan menantang kekuasaannya. Ayat ke-9, sikap mereka yang sombong menunjukkan kejahatan mereka. Dengan terang-terangan mereka berdosa seperti orang Sodom dahulu. Celakalah mereka. Mereka mendatangkan celaka atas diri mereka. Di sebuah kelas terdapat guru yang begitu baik mengajar dan seorang murid A yang malas belajar. Seorang guru adalah guru lulusan terbaik di universitas terkemuka. Sukses di dalam mengajar kelas-kelas lain, punya sertifikat mengajar. Sedangkan seorang murid A yang ada di kelasnya adalah murid yang malas, rajin scrolling HP dan main game. Malas, dia tidur terus di kelas, suka bolos sekolah. Jika sang murid itu diajar oleh guru terbaik itu dan masih memiliki nilai jelek, apakah nilai jelek itu disebabkan sang guru?
Kemungkinan besar pasti disebabkan oleh kelakuan murid itu sendiri. Seberapa bagusnya pun seorang guru jika seorang murid tidak mau menjalani panggilannya sebagai murid, yaitu belajar, mendengar, taat, maka dia tetap akan gagal. Terlebih lagi, dia akhirnya bertumbuh menjadi orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Demikian bangsa Israel memiliki nilai F di mata Allah, karena mereka tidak bertanggung jawab menjalankan panggilan mereka, baik itu sebagai pemimpin ataupun anak muda. Anugerah Tuhan selalu ada bagi generasi mereka. Namun anugerah itu tidaklah menghilangkan tanggung jawab mereka untuk menghidupi perintah Allah. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai anak-anak Allah yang telah memperoleh anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan Tuhan ada dan nyata melalui Yesus Kristus. Akan tetapi anugerah itu tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk menghidupi kasih kepada Allah dan sesama. Kehidupan kita yang sudah ditebus Yesus Kristus akan disucikan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Di dalam pekerjaan Roh Kudus, kita akan mengalami pertumbuhan iman dari bayi hingga dapat berbuah dan dewasa di dalam buah roh. Hal inilah yang menjadi pesan yang perlu kita ingat di dalam membaca Yesaya 3. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan akan menghilangkan tanggung jawab kita setelah memberi anugerah keselamatannya. Akan tetapi anugerah keselamatan itu lebih besar dari kelemahan kita dan tentu mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman sehingga kita bisa menghasilkan buah roh yang berkenan bagi Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan di dalam Yesaya 3 ayat 9b sampai 10. Celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Perbuatan orang benar bukan dilakukan untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan, melainkan sebuah respons orang benar atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Perbuatan kita tidak ditujukan untuk bertransaksi kepada Tuhan, melainkan untuk meresponi keselamatan dari Tuhan. Mungkin sebagian orang hari ini berbuat baik agar diberkati, agar dilancarkan dalam usahanya, dan hal-hal baik yang dia inginkan. Kan tetapi kita perlu mengingat bahwa perbuatan baik orang benar tidak selalu berbuah upah di dunia, melainkan pasti memiliki nilai kekekalan di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu mari saat ini kita menjadi orang Kristen yang senantiasa tekun memperhatikan hidup kita. Mari kita mulai menghormati dan mengasihi Tuhan. Mari hidup penuh hormat dan tanggung jawab di dalam keseharian kita. Bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena respons syukur atas karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman yang kami boleh dengar saat ini. Kiranya firman tidak berhenti di dalam pikiran dan otak kami saja, tapi kami boleh menghidupi firman itu di dalam keseharian kami, sehingga kami boleh berbuah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.